yaitu otot jantung. Tentu ketiga jenis jaringan otot ini berbeda-beda, dan di mana setiap jenis jaringan otot itu mempunyai ciri khas masing-masing, di mana otot rangka itu melekat pada tulang dan bekerja secara sadar atau tidak sadar. Sadar. Ya, betul sekali. Nah, otot ini membantu kita untuk bergerak, terus juga berjalan, menulis, dan mengangkat benda. Selanjutnya yaitu ada otot polos. Nah, otot polos ini terdapat pada organ dalam. Seperti ada yang ingin menjawab, organ dalam lambung, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jantung, betul. Ada lagi? Paru-paru, betul. Ada lagi? Dan lain sebagainya. Ya, jadi yang disampaikan oleh adik-adik tadi itu sudah tepat, di mana di sini otot ini otot ini bekerja secara gimana mekanismenya, sadar atau tidak sadar? Tidak sadar, betul sekali. Jadi otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Nah, sudah membahas mengenai otot polos, kita lanjut ke jenis jaringan otot yang ketiga, yaitu ada otot jantung. Nah, otot jantung itu hanya terdapat di organ jantung saja, dan ini bekerja terus-menerus tanpa henti untuk apa nih otot jantung? Memompa darah. Ya, benar sekali. Jadi di sini otot jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jaringan otot itu ternyata beraneka ragam ya, yaitu yang pertama itu menghasilkan gerakan, yang kedua itu menjaga postur tubuh itu tetap terjaga, yang ketiga itu membantu kerja organ dalam, yang keempat itu ada menghasilkan panas tubuh. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Nah, karena kita sudah mau ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu jaringan saraf. Nah, pembahasan keempat kita yaitu ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu berfungsi untuk menerima rangsangan, mengelola informasi, dan mengantarkan impuls ke seluruh tubuh, di mana jaringan ini sangat penting untuk mengkoordinasikan kerja organ tubuh. Komponen utama pada jaringan saraf itu terdiri dari, ada yang ingin menjawab? Neuron, betul. Ada lagi? Sel glial, betul. Ada lagi? Jadi untuk komponen utama pada jaringan saraf itu ada neuron atau sel saraf, yaitu unit fungsional utama pada jaringan saraf. Yang kedua itu ada sel dendrolia, yaitu sel pendukung yang melindungi dan memberi nutrisi pada neuron. Nah, fungsi jaringan saraf ini ada beberapa macam nih, yaitu yang pertama itu menerima rangsangan dari luar maupun dari dalam tubuh. Yang kedua itu mengelola informasi. Yang ketiga mengirimkan perintah ke otot dan kelenjar. Keempat, mengatur kerja organ tubuh agar berjalan terkoordinasi. Nah, contoh kerja jaringan saraf ini, coba pernahkah anak memegang air panas menggunakan kedua tangan? Pernah. Nah, di sini saraf itu akan mengirimkan rangsangan secara langsung ke otak atau sumsum tulang belakang. Lalu respon tubuh itu biasanya
memberi respon dengan menarik tangan gitu kayak. Coba misal ini air panas yang kita pegang. Terus anak-anak memegang air panas tersebut. Terus secara tidak langsung pasti anak-anak langsung melepaskan kan dan menjauhkan dari air panas tersebut. Nah, itulah ya jaringan saraf yang bekerja ketika anak-anak menyentuh benda panas. Baik, pembahasan kita sudah sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai pembahasan hari ini? Tidak ada. Baik, di sini Bapak ada menyediakan lembar kerja yang akan anak-anak kerjakan. Di sini ada berapa orang yang hadir? Ada 8 ya? Iya, Pak. Ada 7. Nah, jadi pembagiannya ini yaitu Bapak bagi saja ya biar merata itu di sebelah sini 3 dan di sebelah sini 4. Nah, jadi bisa membentuk lingkaran untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Di sini Bapak akan memberikan waktu pengerjaan lembar kerja peserta didik itu 10 menit dimulai dari sekarang. Ayo anak-anak berdiskusi. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Nanti setelah teman-teman mengisi lembar kerja tersebut, anak-anak maju ke depan untuk membahas hasil dari diskusi tersebut selama 5 menit. Baik, untuk kelompok 1 ada kesulitan dalam pengerjaan lembar kerja. Ada aman. Oke, kelompok 2 bagaimana? Aman? Aman. Baik, Bapak izin keluar sebentar dulu ya.